Tema 7 subtema 4 pembelajaran 6. Ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Nah, di sini sepeda terbuat dari logam, karet, dan plastik. Botol terbuat dari plastik, buku terbuat dari kertas, penghapus terbuat dari karet, cangkir terbuat dari plastik, panci terbuat dari logam, selimut terbuat dari benang, kursi terbuat dari kayu, dan yang terakhir wajan terbuat dari logam. Diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Isilah tabel di bawah ini dengan benar. Nomor 1, gelas terbuat dari kaca. Ciri-ciri: bening, keras, permukaan halus, kegunaan, tempat air. 2. Lemari kelas terbuat dari kayu. Ciri-ciri: keras, permukaan kasar, kegunaan, tempat buku. 3. Pintu kelas terbuat dari besi atau kayu. Ciri-ciri: keras, permukaan halus, kegunaan, tempat masuk kelas. Nomor 4. Buku terbuat dari kayu. Ciri-ciri: permukaan halus, kegunaan, tempat menulis. 5. Ayunan terbuat dari kayu. Ciri-ciri: permukaan kasar keras, kegunaan, tempat bermain. Yang keenam, ember terbuat dari plastik. Ciri-ciri: permukaan kasar keras, kegunaan, tempat air. Nomor 7. Panci terbuat dari aluminium. Ciri-ciri: permukaan halus keras, kegunaan, tempat memasak. Nomor 8. Selimut terbuat dari sutra. Ciri-ciri: permukaan halus, kegunaan, tempat tidur. 9. Penghapus terbuat dari karet. Ciri-ciri: permukaan halus, kegunaan untuk menghapus. Dan yang ke-10, pensil terbuat dari kayu. Ciri-ciri: keras, permukaan halus, kegunaan untuk menulis. Kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Ayo berlatih. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah, ditulis 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, ditulis 42 dikurang 12 sama dengan 30. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, ditulis 42 dikurang 30 sama dengan 12. Perhatikan kembali pernyataan berikut. 30 ditambah 12 sama dengan 42. 42 dikurang 12 sama dengan 30. 42 dikurang 30 sama dengan 12. Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Coba selesaikan soal-soal berikut. Sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil.
Toko buku menambah lagi 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah, ditulis 22 buah pensil ditambah 24 pensil sama dengan 46 pensil. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak, ditulis 46 dikurang 24 sama dengan 22 buah. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 22 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh adalah 46 dikurang 22 sama dengan 24 buah. Empat puluh lima ditambah 33 sama dengan 78. 78 dikurang 33 sama dengan 45. 78 dikurang 45 sama dengan 33. 53 ditambah 35 sama dengan 88. 88 dikurang 53 sama dengan 35. 88 dikurang 35 sama dengan 53. 25 ditambah 61 sama dengan 86. 86 dikurang 25 sama dengan 61. 86 dikurang 61 sama dengan 25. Menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati dapat membahayakan keselamatan. Ayo berlatih. Beri tanda benar pada perbuatan yang benar. Beri tanda X salah pada perbuatan yang salah. Tuliskan pula alasannya. Gambar ini perbuatan yang salah karena mencoret tembok. Gambar kedua adalah perbuatan yang benar karena mengayunkan ayunan supaya bergerak. Selanjutnya gambar yang ketiga adalah perbuatan yang tidak baik karena Udin berada di tengah jalannya ayunan Adi, bisa tertabrak ayunan Adi. Gambar ini menunjukkan perbuatan yang tidak benar karena Ari duduk di meja. Meja bukan tempat duduk. Dan gambar yang terakhir sama menunjukkan perbuatan yang tidak benar karena seharusnya Didi naik lewat tangga perosotan. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat-alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Nah, demikian tadi jawaban dari tema 7 subtema 4 pembelajaran 6. Semoga bermanfaat dan terima kasih.